Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang filosofi dasar-dasar penelitian pendidikan. Yang pertama, lanjut, Wen. Hakikat kebenaran dan sarana berpikir ilmiah. Hakikat kebenaran dan sarana berpikir ilmiah ada 3, yaitu ada bahasa, matematika, dan statistik. Yang pertama, bahasa. Bahasa menurut Suari Sumantri 2016, bisa teman-teman lihat di slide, dan menurut Munsi 2005, dapat kita simpulkan bahwa bahasa, lanjut Ben. Dapat kita simpulkan bahwa bahasa merupakan salah satu sarana berpikir ilmiah selain matematika dan statistik. Sebagai sarana berpikir ilmiah, bahasa mempunyai fungsi, struktur, dan kosakata dengan ciri-ciri khasnya tersendiri. Namun demikian, bahasa juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, bahasa mempunyai multifungsi yang dalam praktiknya sukar untuk dipisahkan atau tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mendengarkan speech atau kuliah dari seorang pemenang Nobel, itu akan mudah kita pahami karena beliau pemenang Nobel tersebut sudah advance dalam bidang tersebut, sehingga memiliki pemahaman bahasa yang baik, bahkan bisa menggunakan pilihan kata yang baik sehingga mudah dipahami orang yang mendengarkannya. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita Saputri. Kepada Novita, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu sarana berpikir ilmiah menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Suari Sumantri 2003, matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Sedangkan menurut dasar filsafat ilmu UGM 2010, matematika sebagai sarana berpikir deduktif menggunakan bahasa. Matematika lebih mementingkan kelogisan pernyataan-pernyataan yang mempunyai sifat yang jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif berdasarkan kelogisan dan sifat yang jelas. Selanjutnya nih. Contohnya, untuk membandingkan tinggi dua buah objek yang berbeda, misalnya pohon jagung dan pohon mangga, dengan bahasa hanya dapat dikatakan bahwa pohon mangga lebih tinggi dari pohon jagung, tetapi tidak tahu dengan jelas berapa perbedaan tinggi kedua pohon tersebut. Dengan matematika, maka perbedaan tinggi kedua pohon tersebut dapat diketahui dengan jelas dan tepat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Novita yang telah menjelaskan materi matematika. Selanjutnya materi statistik yang akan dijelaskan oleh Deli Etira Nabila. Kepada Deli, disilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu sarana berpikir ilmiah yaitu statistik. Nah, statistik ini pada awal mulanya merupakan kumpulan bahan keterangan atau biasa disebut dengan data. Nah, seperti yang kita lihat pada PPT, menurut Sudjana dalam Rijal 2017 dan menurut Andawiyah 2014, selanjutnya, Wen, dapat kami simpulkan bahwa, lanjut Wen, bahwa statistik merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan untuk mengelola dan menganalisis data dalam mengambil suatu kesimpulan kegiatan. Contohnya data-data yang berupa angka atau bilangan, misalnya data kesiswaan atau data diri peserta didik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Deli. Selanjutnya materi tentang logika berpikir dan penalaran yang akan dijelaskan oleh Weni Ramadhani Isri. Pada Weni, silakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian logika berpikir dan penalaran. Logika yaitu adalah sarana untuk berpikir dengan sistematis, teratur, terarah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Sobor, logika adalah menunjukkan, meletakkan, menguraikan, dan membuktikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang akan menjaga kita agar tidak terjerumus dalam kekeliruan. Jadi logika adalah
suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran yang dilakukan secara sistematis, teratur, terarah, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga kita tidak terjerumus dalam kekeliruan. Yang kedua, pengertian berpikir. Menurut Sobot 2015, berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Selanjutnya, pengertian penalaran. Penalaran menurut Sobor tahun 2015 merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Selanjutnya logika selanjutnya induktif. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa induktif merupakan suatu proses cara berpikir untuk mencapai kesimpulan yang umum berdasarkan observasi atau pengamatan contoh-contoh yang khusus. Artinya, dari pernyataan yang khusus untuk menarik kesimpulan yang umum. Selanjutnya, contohnya yaitu semua pencuri harus dihukum menurut hukum. Premis yang keduanya yaitu Johan seorang pencuri. Jadi dapat kita tarik kesimpulannya yaitu Johan harus dihukum menurut hukum. Selanjutnya tentang deduktif. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan deduktif yaitu suatu kerangka berpikir untuk mencapai suatu kesimpulan yang khusus berdasarkan suatu hal yang umum. Artinya dari pernyataan yang umum untuk menarik kesimpulan yang khusus. Contohnya, maaf tadi ada kesalahan. Contoh deduktif yaitu semua pencuri harus dihukum menurut hukum. Johan seorang pencuri, jadi kesimpulannya Johan harus dihukum menurut hukum. Sedangkan contoh untuk induktif tadi, Doni melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Jadi Jody melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Johan melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Budi melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Jadi dapat disimpulkan semua orang yang melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Sekian pembahasan dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan kami mengenai logika berpikir dan penalaran ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami, silakan raise hand. Ada Faradila Fatwa Anissa, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Perkenalkan, saya Faradila Fatwa Anissa ingin bertanya. Itu jelaskan bagaimana keunggulan atau kelebihan bahasa matematika dibandingkan dengan bahasa verbal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Faradila. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan raise hand. Kepada Popi Ulpawahyuni, disilakan. Baik, terima kasih kelompok penyaji. Saya Popi Ulpawahyuni. Pertanyaannya, sebagai sarana berpikir ilmiah, bahasa memiliki fungsi, struktur, dan kosakata dengan ciri khasnya tersendiri. Bagaimana ciri khas dari fungsi, struktur, dan kosakata bahasa tersebut? Terima kasih, saya kembalikan kepada Terima kasih. Selanjutnya dari Alifah Beninda Despi, disilakan. Baiklah, saya Alifah Beninda Despi ingin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana prinsip yang terkandung dalam penalaran deduktif dan induktif? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Alifah Beninda Despi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuni. Pertanyaannya, sebagai sarana berpikir ilmiah, bahasa memiliki fungsi, struktur, dan kosakata dengan ciri khasnya tersendiri. Bagaimana ciri khas dari fungsi tersebut? Bella akan menjawabnya. Ciri khas fungsi tersebut yang pertama sistematis, yang berarti bahasa mempunyai pola atau aturan.
Yang kedua, arbitrer atau menasukkan, artinya kata sebagai simbol berhubungan secara tidak logis dengan apa yang disimbolkannya. Yang ketiga, ucapan atau vokal, bahasa berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu simbol, kata sebagai simbol mengacu pada objeknya. Selain mengacu pada suatu objek, juga mengacu pada dirinya sendiri. Artinya, bahasa dapat dipakai untuk menganalisis bahasa itu sendiri. Yang terakhir, bahasa itu komunikasi. Fungsi terpenting dari bahasa adalah menjadi alat komunikasi dan interaksi. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana saudara Poppy, apakah sudah jelas? Saudari Poppy, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kepada moderator. Saya memahaminya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Faradila Fatwa Anissa yang akan dijawab oleh Deli Atira Nabila. Kepada Deli, disilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Faradila. Pertanyaan dari Faradila yaitu, jelaskan keunggulan bahasa numatika dibandingkan bahasa verbal. Bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Salah satunya, kata yang digunakan dalam penyampaian dapat bersifat majemuk atau bermakna dapat majemuk. Untunglah bahasa numerik matematika ada untuk menutupi kekurangan tersebut. Matematika adalah bahasa yang berusaha menghilangkan sifat kabur atau majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Jadi keunggulan bahasa matematika dibanding bahasa verbal yaitu bahasa matematika ini dapat menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Keunggulan lainnya, karena bahasa verbal hanya bisa mengemukakan maka matematika memiliki sifat kuantitatif, yakni dapat memberikan jawaban yang lebih bersifat eksak yang memungkinkan penyelesaian masalah secara lebih cepat dan cermat. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Deli yang telah menjawab pertanyaan dari Faradila Fatwa Anissa. Apakah saudari Faradila sudah mengerti atau sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok penyaji. Oh, mungkin waktu presentasi kelompok kami sudah habis. Pertanyaan yang belum dijawab akan kami jawabkan di